sekarang ini kan di belakang rumah terlalu kumuh. Jadi kita mau pindahkan di jalan poros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in wa salim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan liputan Infojek. Kali ini liputan Infojek khusus kegiatan penggalangan dana guna pembangunan Masjid Al-Ikhlas yang dulunya merupakan Musola Al-Ikhlas di Jalan Poros Kampung Tubaan dan Kampung Talisayan. Pembangunan Masjid Al-Ikhlas ini menjadi perhatian kami, tim liputan Infojek, karena hampir beberapa tahun terakhir belum mengalami peningkatan progres. Kami pun bertemu dengan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlas, yakni Bapak Syamsuddin. Untuk liputan selengkapnya, mari simak video liputannya. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa setia Infojek. Pada liputan kali ini, kami akan mengajak pemirsa setia Infojek untuk berkunjung dan melihat lebih dekat progres pembangunan Masjid Al-Ikhlas yang berlokasi di Kampung Tubaan, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Sebelumnya, bangunan masjid ini berupa bangunan Musola Al-Ikhlas yang berlokasi tidak begitu jauh dari lokasi rencana pembangunan Masjid Al-Ikhlas. Dikarenakan kondisi bangunan Musola Al-Ikhlas yang terletak di dalam pemukiman padat penduduk sehingga membatasi akses halaman parkir kendaraan bagi jamaah yang akan beribadah, dan begitu pula dengan izin keramaian setiap perayaan ibadah hari besar Islam. Karena jarak yang begitu dekat antara bangunan Musola Al-Ikhlas dengan beberapa rumah warga, hal ini dikhawatirkan suara pengeras waktu beribadah akan mengganggu ketenangan warga sekitar yang sedang beristirahat. Atas dasar beberapa hal tersebut, maka disepakati bersama oleh warga sekitar untuk memindahkan lokasi pembangunan Masjid Al-Ikhlas ke lahan pinggir jalan Kampung Tubaan Talisayan. Lokasi lahan pembangunan Masjid Al-Ikhlas tersebut berasal dari sebagian lahan hibah milik kampung dan sebagian lahan milik warga yang sudah dibeli dengan menggunakan dana swadaya. Sejalan waktu setelah selesai pandemi COVID-19, keterbatasan finansial penyokong pembangunan Masjid Al-Ikhlas menjadi faktor utama yang dikeluhkan oleh Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlas, sebagaimana pernyataan Syamsuddin selaku Ketua Panitia Pembangunan. Berikut adalah dialog lebih lengkap, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dengan Bapak siapa namanya? Bapak Syamsuddin selaku Ketua Panitia Pembangunan ya rencana masjid apa namanya Pak? Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas ya. Boleh diceritakan sedikit Pak kondisi Musola Al-Ikhlas yang rencananya akan dipindah ini? Rencananya musola sekarang ini kan di belakang rumah terlalu kumuh. Jadi kita mau pindahkan di jalan poros. Jalan poros ya. Ini lokasinya ya rencananya. Ukurannya kalau boleh tahu berapa nih? Ukurannya lebar 72 sekarang. Jadi mau pelebaran ke belakang 60. Jadi 72 kali 60. 60 ya. Sudah dipondasi ya? Sudah pondasi batas. Batasnya. Ini dengan pembiayaan? Pembiayaan ya urungan. Oh, swadaya ya. Nah, untuk sementara ini belum ada ya dari pihak ketiga? Belum ada. Belum ada ya. Bisa kita lihat tadi ada beberapa kita ambil gambar dan kondisi lapangan, kondisi kegiatan di lokasi bangunan masjid ini. Ya nanti kedepannya mungkin kita mengharap ada donasi ya dari pemirsa yang akan melihat video ini. Ini masih ada rencananya pelindungan, masih ada kurang lebih 30 meter 30. dikali 70. Di belakangnya ada yang di belakang. lembah itu ya. Ya. Kalau boleh tahu dana yang sudah terpakai berapa Pak di sini nih, yang swadaya? Ada sudah 100 juta lebih sedikit. Itu dari warga-warga sekitar atau gimana? Warga-warga ada juga yang sumbangan-sumbangan untuk kota-kota yang di jalan. Oh gitu ya. Oh, kotak di poros jalan tadi ya. Oke. Nanti mungkin kita bisa minta nomor rekening panitia ya Pak ya. Iya. Kita tampilkan di berita kita. Boleh. Siapa tahu ada nanti yang berdonasi bisa langsung menyalurkannya. Itu saja dulu yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Mari kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa setia Infojek, itulah liputan bincang-bincang kita bersama Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlas, Jalan Poros Kampung Tubaan, Kampung Talisayan. Sekarang kita akan menyimak sedikit video singkat pembahasan seputar amaliyah pembangunan masjid apabila dipandang dari syar'i agama Islam. Berikut liputannya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Mungkin masjid di daerah kita termasuk masjid yang punya fasilitas mewah. Gedung bangunan yang berlantai tinggi, dilengkapi dengan AC, karpet atau sajadah yang empuk, juga ada fasilitas penunjang lain seperti guest house dan perpustakaan. Namun, di pelosok negeri ini ternyata masih banyak bangunan masjid yang jauh dari kata layak. Jangankan ada toilet antara putra dan putri yang terpisah. Atap masjid pun kadang ada yang mau roboh, sehingga menyebabkan was-was ketika sholat karena takut kejatuhan. Masjid-masjid tersebut tentu membutuhkan bantuan dana untuk pembangunan dari kaum muslimin sekalian. Makanya, apabila ada informasi donasi bantuan masjid, hendaknya kita ikut berpartisipasi di dalamnya. Sekalipun hanya menyumbang dengan jumlah dana yang sedikit. Coba perhatikan keutamaan membangun masjid walau hanya menyumbang satu batu saja lewat hadis berikut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga." Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Ibnu Hajar menyatakan maksud dari siapa yang membangun masjid digunakan isim nakirah yang menunjukkan keumuman, sehingga maksud hadis adalah siapa saja yang membangun masjid dengan ukuran besar maupun kecil. Masih melanjutkan penjelasan Ibnu Hajar, yang diterangkan dalam hadis tadi adalah hanya bahasa majasimile. Karena tak mungkin tempat burung menaruh telur dan menderum yang seukuran itu dijadikan tempat sholat. Ada juga riwayat Jabir yang semakin memperkuat hal ini. Sebagian ulama lainnya menafsirkan hadis tersebut secara tekstual. Maksudnya, siapa membangun masjid dengan menambah bagian kecil saja yang dibutuhkan, tambahan tersebut seukuran tempat burung bertelur, atau bisa jadi caranya para jamaah bekerja sama untuk membangun masjid, dan setiap orang punya bagian kecil seukuran tempat burung bertelur, ini semua masuk dalam istilah membangun masjid. Karena bentuk akhirnya adalah suatu masjid. Dalam benak kita yaitu tempat untuk kita sholat. Berarti penjelasan Ibnu Hajar di awal tadi menunjukkan bahwa jika ada yang menyumbang satu sak semen saja, atau bahkan menyumbang satu bata saja, sudah mendapatkan pahala untuk membangun masjid. Masya Allah. Namun poin pentingnya, berapapun besar sumbangan untuk masjid yang kita keluarkan, harus didasari niat ikhlas karena Allah. Karena yang dimaksud lillah, kata Ibnu Hajar, adalah ikhlas karena Allah. Jadi pahala besar membangun masjid yang disebutkan dalam hadis yang kita kaji saat ini, bisa diraih karena kita ikhlas dalam beramal. Bukan untuk cari pujian atau balasan dari manusia. Lalu, apa maksud dibangunkan bangunan semisal di surga? Kata Imam Nawawi rahimahullah, maksud akan dibangunkan baginya semisal itu di surga ada dua tafsiran. Yakni yang pertama, Allah akan membangunkan semisal itu dengan bangunan yang disebut bait atau rumah. Namun, sifatnya dalam hal luasnya dan lainnya tentu punya keutamaan tersendiri. Bangunan di surga tentu tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terbetik dalam hati akan indahnya. Kedua, keutamaan bangunan yang diperoleh di surga dibanding dengan rumah di surga lainnya adalah seperti keutamaan masjid di dunia dibanding rumah-rumah di dunia. Ada satu catatan penting yang perlu kita ingatkan juga, bahwa dalam membangun masjid, janganlah dijadikan ajang untuk pamer dan saling berbangga. Karena yang tercela adalah jika masjid dibangun cuma untuk bermegah-megahan, bukan untuk tujuan ibadah atau berlomba dalam kebaikan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga manusia berbangga-bangga dalam membangun masjid." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan Ahmad. Al-Hafidz Abu Thahir menyimpulkan bahwa sanad hadis ini sahih. Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, yang dimaksud hadis tadi adalah saling menyombongkan diri dengan masjidnya masing-masing. Ada yang nanti berujar, "Wah, masjidku yang paling tinggi, masjidku yang paling luas, atau masjidku yang paling bagus." Itu semua dilakukan karena riya dan sum'ah, yaitu mencari pujian. Itulah kenyataan yang terjadi pada kaum muslimin saat ini. Tujuan membangun masjid seperti inilah yang harus kita hindari. Semoga pembahasan ini semakin memotivasi kita untuk membangun masjid di dunia, sehingga Allah memberikan kita rumah yang indah dan penuh kenikmatan di surga sana. Amin.
Jangan lupa kunjungi rumaiso.com. Update setiap hari, insya Allah. Baik pemirsa setia InfoJack, itulah 2 liputan singkat kita seputar kegiatan pembangunan masjid sebagai amal jariah. Sebelum tim liputan InfoJack undur diri, kami menghimbau kepada pemirsa setia InfoJack untuk melakukan donasi pembangunan Masjid Al-Ikhlas Jalan Poros Kampung Tubaan, Kampung Talisayan dengan cara menghubungi kontak person yang sudah kami sediakan pada link deskripsi atau nomor WhatsApp yang tercantum pada layar. Semoga dengan ketulusan kita berdonasi dapat meringankan pembangunan Masjid Al-Ikhlas di Jalan Poros Kampung Tubaan, Kampung Talisayan. Akhirnya seluruh kru liputan InfoJack undur diri. Walahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.